620.000 itu angka minimum. Sebagian sejarawan menyebut 850.000. Kita bahkan tidak yakin soal hitungannya, karena catatan dari banyak pertempuran hangus bersama kota-kota yang terbakar. Yang jelas, dalam 4 tahun, Amerika membunuh warganya sendiri lebih banyak daripada total korban semua perang yang pernah mereka ikuti sebelumnya dan sesudahnya digabung. Tapi angka itu sendiri tidak menceritakan seberapa mengerikan cara mereka mati. Kaki diamputasi tanpa anestesi yang cukup, luka terbuka yang membusuk selama berhari-hari sebelum dokter sempat merawat, tentara yang terluka terbakar hidup-hidup di hutan yang menyala karena tembakan artileri. Pertanyaannya sederhana, kenapa perang saudara ini bisa sebrutal itu? Dan jawabannya ternyata adalah tentang banyak hal yang salah di waktu yang bersamaan. Untuk memahami kenapa perang ini begitu brutal, kita harus mengerti dulu kenapa perang ini bisa terjadi. Dan akarnya bukan soal bendera atau kebanggaan daerah. Akarnya adalah perbudakan. Ketika Amerika berdiri pada 1776, para pendirinya menulis bahwa semua manusia diciptakan sederajat, dan dalam nafas yang sama, membiarkan perbudakan tetap berjalan. Kontradiksi itu tidak pernah diselesaikan. Selama 7 dekade, ia hanya ditutup-tutupi dengan berbagai kompromi politik. Kompromi Missouri 1820, Kompromi 1850, Kansas-Nebraska Act 1854. Setiap kali Kongres mencoba meredakan ketegangan antara negara bagian utara yang mulai menggerakkan ekonomi industri dan selatan yang seluruh sistem ekonominya berdiri di atas punggung budak, hasilnya hanya menunda masalah, tidak menyelesaikannya. Ketika Abraham Lincoln memenangkan pemilihan presiden November 1860, bagi selatan itu adalah sinyal bahaya. Lincoln berasal dari Partai Republik yang secara terang-terangan menolak perluasan perbudakan ke wilayah-wilayah baru. 7 negara bagian selatan tidak menunggu Lincoln dilantik. Mereka langsung memisahkan diri dan membentuk konfederasi. April 1861, pasukan konfederasi menembaki Fort Sumter di South Carolina, benteng milik pemerintah federal. Washington tidak punya pilihan. 4 negara bagian lagi bergabung ke pihak selatan, dan Amerika resmi berperang melawan dirinya sendiri. Yang membuat perang ini berbeda dari konflik bersenjata biasa adalah keyakinan yang ada di kedua pihak. Selatan berperang untuk mempertahankan cara hidup mereka, cara hidup yang secara harfiah dibangun di atas perbudakan jutaan manusia. Utara berperang untuk menjaga bangsa tetap utuh, untuk menghapus perbudakan selamanya. Ini bukan konflik atas wilayah atau rampasan perang, ini konflik atas dua visi yang tidak bisa hidup berdampingan. Dan ketika dua pihak sama-sama merasa sedang berjuang demi sesuatu yang absolut, mereka akan bertahan jauh melampaui batas yang seharusnya masuk akal. Kebrutalan perang sipil punya satu penyebab teknis yang paling mudah dijelaskan dan paling sulit dibayangkan dampaknya. Teknologi senjata sudah melompat jauh ke depan, tapi cara berperangnya belum. Sebelum perang ini, senapan standar infanteri adalah musket halus, efektif di jarak 50-75 meter. Akurasinya buruk dan butuh waktu lama untuk diisi ulang. Dari sanalah doktrin militer Napoleonik lahir. Prajurit berbaris rapat, maju bersama dan mengandalkan kekuatan massa dan bayonet dalam jarak dekat. Tapi perang sipil sudah pakai rifle musket dengan sistem Minié ball. Peluru berbentuk kerucut yang mengembang saat ditembak, menggigit rifling di dalam laras. Jangkauan efektifnya 300 meter, jarak akuratnya bisa mencapai 500 meter. Kecepatan isi ulang tetap lambat, tapi satu prajurit yang bersembunyi di balik penghalang sekarang bisa membunuh orang yang berjalan tegak dari jarak yang dulu dianggap aman. Para jenderal di kedua pihak tahu soal senjata baru ini, tapi mereka tetap memerintahkan taktik lama. Alasannya macam-macam, sebagian karena doktrin memang lambat berubah, sebagian karena mereka lulusan akademi militer yang sama di West Point dengan kurikulum yang sama, dan sebagian karena tidak ada yang benar-benar pernah memimpin perang berskala ini sebelumnya. Hasilnya adalah pembantaian yang bisa diprediksi dan tetap terjadi berulang kali. Pada Juli 1863 di pertempuran Gettysburg hari ketiga, Jenderal Robert E. Lee memerintahkan serangan frontal melintasi lapangan terbuka sepanjang 1 km lebih menuju posisi Union di Cemetery Ridge. 12.500 prajurit konfederasi berjalan dalam formasi rapi menuju meriam dan senapan yang sudah menunggu mereka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari separuh pasukan itu mati atau terluka.
Serangan itu kemudian dikenal dengan nama Pickett's Charge dan menjadi simbol dari betapa mahalnya harga sebuah keputusan yang salah di medan perang yang sudah berubah. Artileri modern memperparah segalanya. Meriam yang beroperasi di perang sipil sudah menggunakan cangkang pecah yang menyebar menjadi ratusan serpihan besi ketika meledak di atas kerumunan manusia. Satu tembakan bisa meruntuhkan satu barisan. Namun ada perkembangan lain yang sering diabaikan, munculnya parit perlindungan. Ketika tentara mulai menyadari bahwa maju berarti mati, mereka menggali. Pertempuran di sekitar Richmond dan Petersburg pada 1864 sampai 1865 sudah menyerupai gambaran yang baru akan menjadi terkenal 50 tahun kemudian di Perang Dunia I. Parit panjang, kawat berduri, serangan frontal yang sia-sia, dan kebuntuan berbulan-bulan. Di hutan Wilderness, Virginia, Mei 1864, pertempuran mengambil dimensi yang berbeda lagi. Medan yang lebat dan penuh semak membuat formasi runtuh menjadi kekacauan. Tembakan artileri membakar semak kering, api menyebar, tentara yang terluka dan tidak bisa bergerak terbakar hidup-hidup sementara pertempuran masih berlangsung di sekelilingnya. Bau asap bercampur bau hangus daging manusia menjadi aroma khas dari salah satu pertempuran paling neraka dalam sejarah militer Amerika. Angka di Antietam, 17 September 1862, mungkin paling telak menggambarkan skala kekacauan ini. Dalam satu hari pertempuran, lebih dari 23.000 tentara dari kedua pihak menjadi korban, mati, terluka, atau hilang. Satu hari. Itu lebih banyak dari total korban Amerika di Perang 1812, Perang Meksiko, dan Perang Spanyol-Amerika digabung. Pengepungan Petersburg berlangsung 9 bulan penuh dari Juni 1864 hingga Maret 1865. Tentara hidup di dalam parit yang berlumpur, dingin di musim dingin, penuh tikus dan terus-menerus di bawah ancaman tembakan runduk. Bukan medan perang yang heroik, melainkan perlahan-lahan dihabiskan oleh kelelahan, penyakit, dan peluru yang datang dari arah yang tidak selalu bisa ditebak. Kalau senjata baru membunuh lebih cepat, sistem medis yang tidak siap membunuh lebih lambat dan lebih menyakitkan. Pada awal 1860-an, teori kuman belum diterima luas. Joseph Lister baru akan mempublikasikan penelitian antiseptiknya pada 1867, 2 tahun setelah perang berakhir. Dokter bedah lapangan di perang sipil beroperasi dengan tangan yang tidak dicuci bersih, instrumen yang dipakai berulang kali tanpa disterilkan, dan pemahaman bahwa infeksi adalah bagian tak terhindarkan dari luka. Amputasi adalah jawaban standar untuk luka parah di anggota badan. Bukan karena dokternya tidak kompeten, melainkan karena peluru minieball yang berputar dan besar menyebabkan kerusakan tulang yang sangat parah, dan antibiotik belum ada. Membiarkan luka terbuka di tangan atau kaki berarti hampir pasti mati karena gangren. Amputasi adalah pilihan yang masuk akal. Tapi, itu tidak membuatnya kurang mengerikan. Tentara yang baru kembali dari medan perang menceritakan tumpukan lengan dan kaki yang ditumpuk di luar tenda operasi. Anestesi ada, ether dan kloroform sudah digunakan, tapi persediaannya tidak selalu cukup, dan operasi sering harus dilakukan cepat karena antrian pasien yang tidak ada habisnya. Penyakit membunuh lebih banyak dari peluru. Rasionya kira-kira 2:1. Disentri, tifus, pneumonia, malaria, dan kudis menyebar di kam-kam yang padat dan sanitasinya buruk. Sumber air yang tercemar di dekat kam militer menjadi pembunuh diam-diam yang bekerja tanpa henti. Rumah sakit lapangan, bagi banyak tentara yang terluka, terasa lebih seperti tempat menunggu mati daripada tempat sembuh. Dan bagi yang berhasil selamat dari lukanya, perjalanan pulang sering berarti menghadapi cacat permanen yang tidak ada sistem dukungan yang siap menampungnya. Ada satu faktor yang membuat semua kengerian di atas menjadi mungkin untuk ditanggung. Setidaknya, cukup lama bagi perang ini untuk berlangsung 4 tahun penuh. Keyakinan. Tentara di perang sipil bukan tentara bayaran. Mereka adalah petani dari Ohio, pedagang dari Virginia, mahasiswa dari Georgia, imigran baru dari Irlandia yang belum fasih berbahasa Inggris. Mereka mendaftar karena percaya pada sesuatu.
Dan karena percaya, mereka bertahan di kondisi yang dalam logika normal harusnya sudah memaksa menyerah jauh lebih awal. Pihak selatan berperang untuk mempertahankan cara hidup yang sudah ada selama generasi. Tatanan sosial, tanah, otonomi negara bagian. Dan secara terang-terangan, bagi kelas-kelas atas yang mendorong pemisahan diri, mempertahankan perbudakan sebagai fondasi ekonomi mereka. Bagi tentara biasa konfederasi, banyak yang tidak memiliki budak sendiri, motivasinya lebih ke arah membela kampung halaman dari invasi tentara utara. Pihak utara pada awalnya berperang untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Tapi setelah Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi pada September 1862, perang mendapat dimensi moral yang baru. Ini bukan lagi sekedar menjaga peta tetap utuh. Ini tentang menentukan apakah perbudakan akan terus ada atau tidak di tanah Amerika. Keyakinan yang sama kuat di dua pihak, dengan visi yang saling bertentangan sepenuhnya, menghasilkan perang yang tidak bisa diakhiri dengan satu kekalahan besar. Kedua pihak terus berjuang, kehilangan orang, mengganti pasukan, dan mundur untuk maju kembali selama 4 tahun. Charge! Give them the bayonet! Push them back! For the Union! Don't retreat! Kill them all! Strategi paling dingin dari seluruh perang ini datang dari Jenderal William Tecumseh Sherman, komandan pasukan Uni di front barat. Sherman punya pandangan yang sederhana dan keras. Untuk mengakhiri perang, kamu tidak hanya harus mengalahkan tentara musuh, kamu harus menghancurkan kemauan rakyat untuk terus berperang. Dan kemauan itu bergantung pada ekonomi, infrastruktur, dan rasa aman. Maka pada akhir 1864, Sherman memimpin pasukannya dalam apa yang dikenal sebagai March to the Sea, perjalanan dari Atlanta ke pantai Savannah sepanjang sekitar 500 km. Di sepanjang jalur itu, pasukan Uni secara sistematis menghancurkan rel kereta api, gudang perbekalan, pabrik, dan ladang yang bisa digunakan konfederasi. Ternak disembelih atau dibawa pergi, rumah-rumah dibakar, perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi selatan ditinggalkan sebagai abu. Ini bukan ekses atau kekerasan yang lepas kendali, ini adalah kebijakan yang disadari. Sherman menyebutnya hard war, perang yang keras, yang menyasar fondasi kemampuan musuh untuk bertarung. Bagi banyak warga sipil selatan, ini adalah bencana yang mereka tidak punya cara untuk lari darinya. March to the Sea adalah salah satu contoh paling awal dalam sejarah modern dari apa yang kemudian dikenal sebagai perang total, di mana batas antara tentara dan warga sipil, antara medan perang dan kampung halaman, menjadi kabur secara sengaja. Eropa akan mempelajari konsep ini dan kemudian menerapkannya dalam skala yang jauh lebih besar 2 generasi kemudian. Ketika perang berakhir pada April 1865 dengan menyerahnya Robert E. Lee di Appomattox, Amerika melihat dirinya sendiri dalam kondisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ratusan ribu orang mati, jutaan lainnya cacat, trauma, atau kehilangan segalanya. 1 dari setiap 50 warga Amerika yang hidup saat itu mati dalam perang ini. Yang ironis adalah bahwa pelajaran-pelajaran dari perang ini tentang bagaimana senjata modern telah mengubah sifat pertempuran, tentang betapa mahalnya harga serangan frontal, tentang bagaimana parit dan perlindungan bisa mengubah perang menjadi kebuntuan yang mematikan. Semua pelajaran itu ada di sana, tertulis dalam darah 600.000 orang. Tapi Eropa tidak membacanya dengan cukup serius. 50 tahun kemudian, pada 1914, tentara-tentara dari berbagai bangsa berbaris lagi dalam formasi rapi menuju senapan mesin dan kawat berduri, dan mereka belajar lagi dengan biaya yang bahkan lebih mahal pelajaran yang sama. Perang sipil Amerika brutal bukan karena orang-orangnya kejam, melainkan karena teknologi, ideologi, taktik yang ketinggalan zaman, dan sistem medis yang tidak siap, semua bertemu pada waktu yang sama di negara yang sudah terlalu lama menyimpan bara konflik yang belum pernah benar-benar dipadamkan. Dan bara itu, ketika akhirnya meledak, membakar segaranya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.